welcome back to NDC Youth Online Service. Dan mari kita berdoa, kita mempersiapkan diri kita untuk menyembah Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus karena berkat-Mu yang luar biasa Tuhan terjadi dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau begitu baik, Engkau begitu luar biasa. Oleh karena itu Tuhan, kami ingin memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah ya Tuhan, hanya nama-Mu yang bertahta di atas segalanya. Terima kasih Yesus, kami siap menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Come on, let's sing together. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring. Amin. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you, Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. You're worthy. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Lord, we live for you. You're holy, holy. There is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Come on, let's sing. You're worthy, Jesus. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring. You're worthy, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh Jesus, you're the only one. Jesus, the name above every other name. Amen. Jesus, the only one who could ever save. Worthy, worthy of every breath we could ever bring. We live for you, oh, we live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those. Oh, holy, holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Oh, we lift your name, we lift your name up high, 'cause you're worthy. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will
trust in you alone, and I will not be shaken. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Oh Lord, you're worthy to be praised. Oh Jesus, you're worthy, you're worthy, Lord. We worship your name, we lift your name up high. Oh, you're everything, and you're more than enough, Jesus. Oh, Lord, we worship you, Lord Jesus. You're worthy to be praised. Hallelujah. Oh, hallelujah. Katakan saudara. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Kami berterima kasih Tuhan atas hari yang Kau jadikan, di mana kami boleh praise and worship you. Dan kami berterima kasih karena banyak orang di luar sana gak bisa beribadah, tapi kami bisa beribadah walaupun secara online. Kau berkati hati dan pikiran kami, karena sebentar kami semua akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar, supaya firman Tuhan boleh kami terapkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke guys, welcome to NDC Youth Online Service. Grateful, bersyukur banget karena hari ini bisa sharing firman Tuhan. Dan hari ini, tanpa berpanjang lebar, hari ini firman Tuhan yang akan aku sampaikan, aku beri judul Stop Compromising. Ya, dan kita sudah berada di bulan yang baru, di tema yang baru, dan tema bulan kita itu bottleneck. Ya, bottleneck, and to put you into context, mungkin minggu lalu Ko Iwan udah menjelaskan definisinya, cuman aku akan menjelaskan lagi just to put you into the context. Istilah bottleneck atau leher botol itu mengacu pada bentuk kas botol gitu ya. Leher botol adalah titik tersempit dari bagian keseluruhan botol, dan ini membuatnya menjadi tempat terjadinya kemacetan yang menghambat aliran cairan di dalam botol. Kalau dalam pipa ya, yang kadang-kadang ada yang mengecil gitu dan kadang-kadang mampet kita. Istilah bottleneck ini juga dapat menggambarkan hal-hal yang berupa hambatan atau beban yang mengakibatkan kemacetan dalam hidup kita. Gitu ya. Dan guys, hari ini kompromi dengan dosa seringkali menjadi bottleneck dalam kehidupan rohani dan jasmani kita. Ya. Sehingga apa yang terjadi, kita tidak bisa maksimal dalam keluarga, kita gak bisa maksimal dalam pelayanan kita gak bisa maksimal dalam studi kita, pekerjaan kita, bisnis kita. Karena apa? Karena kita berkompromi sama yang namanya dosa. Karena itu firman Tuhan yang aku bagikan hari ini, stop compromising. Dan mungkin kalian bertanya, apa sih yang terjadi ketika kita mulai kompromi dengan dosa yang membuat kita jadi bottleneck, mampet, kita gak bisa maksimal ya.
Kalau kita kompromi dengan dosa guys, kita tuh gak bisa bersaksi. Kompromi membuat kita tidak dapat bersaksi. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menjadi saksi Kristus ya ketika kita menjadi partner dalam membuat dosa. Bagaimana kita bisa menjadi saksi Kristus kalau kita menjadi partner mabok-mabokan teman-teman kita? Bagaimana kita bisa menjadi saksi Kristus kalau kita malah menjadi orang yang mendorong teman-teman kita untuk ngerokok bareng? Ya, kita nggak bisa berkata kepada orang-orang, Yesus mengubah segalanya, mengubah hidupku. Ketika hidup kita menunjukkan bahwa kita tidak membiarkan Yesus mengubah hidup kita, diri kita. Apalagi kalau misalkan apa yang terjadi kalau kita mulai kompromi dengan dosa yang bottleneck? Kompromi dengan dosa itu membuat kita jauh dari Tuhan. Ada sebuah quote yang berkata, you are either going to live as a people pleaser or a God pleaser. If you live your life as a people pleaser, you poison your relationship with God. Anda akan hidup sebagai orang yang menyenangkan manusia atau menyenangkan Tuhan. Jika Anda menjalani hidup Anda sebagai orang yang menyenangkan manusia, Anda meracuni hubungan Anda dengan Tuhan. Jadi ini gak bisa bergabung, gak bisa paralel. Dosa dan Tuhan is 180 degree. Kompromi dengan dosa membuat kita jauh dari Tuhan. Dan apalagi mungkin salah satu lagi ya poinnya, ketika kita udah kompromi dengan dosa, kompromi secara kita nggak sadar, kompromi itu menghancurkan karakter kita. Sedikit demi sedikit, ketika kita mulai berkompromi dengan dosa atau nilai duniawi, karakter yang terbentuk di dalam diri kita adalah karakter yang buruk, yang melawan nilai kekristenan kita, yang melawan nilai yang kita percaya. Secara nggak langsung guys, kita menghancurkan masa depan kita. Dalam Ulangan 5 ayat 32 dikatakan seperti ini. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Garis bawahi kalimat selanjutnya, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Gitu. Tidak ada kompromi dengan dosa. Tidak ada jalan damai dengan dosa. Dan mungkin pertanyaan adalah kenapa kita kompromi? Kenapa kita kompromi dengan dosa? Kalau tadi kita belajar, kita tahu hal-hal apa saja yang terjadi kalau kita kompromi. Tetapi kenapa kita melakukan yang namanya kompromi dengan dosa? Karena kompromi itu enak, nikmat. Ya. Hubungan seks bebas tuh nikmat. Obat terlarang tuh nikmat. Ganja tuh nikmat. Lalu apa lagi? Kompromi membuat kita kelihatan keren dan hebat. Ya. Kita menipu, kita punya banyak duit, kita kaya, ya. Kompromi itu nikmat dan kita kelihatan keren. Dan hari kita ingin belajar bagaimana cara supaya kita tidak berkompromi dengan dosa dan nilai dunia. Kenapa ini penting? Karena ini menghambat hidup kita. Kita mestinya udah sukses, kita mesti udah diberkati, kita bisa maksimal, tapi terhambat karena dosa. Kita berkompromi dengan dosa. Kita hari ini mau belajar bagaimana cara kita supaya kita tidak berkompromi dengan dosa dan nilai-nilai dunia. Yang pertama guys, kita harus memiliki akar yang kuat. Banyak dari kita ngaku orang Kristen. Banyak dari kita bilang kita percaya Tuhan, tetapi akar kita gak kuat, gampang diombang-ambingkan. Di dalam Kolose 2 ayat yang ke-7 sampai 8 dikatakan seperti ini guys. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Di sini dengan jelas dikatakan hendaklah kamu, saya, kita semua berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Guys, selama akar kita gak kuat, kita akan dengan mudah diombang-ambingkan. Ada masa datang gampang diombang-ambingkan. Dan ini adalah hal yang penting. Next statement yang akan aku katakan ini adalah hal penting. Selama kita tidak bisa mengapresiasi yang Yesus telah kerjakan di atas kayu salib, maka kita tidak akan pernah bisa memiliki akar yang kuat. Karena itu banyak orang meninggalkan Tuhan. Banyak orang dengan mudah meninggalkan Tuhan.
nikah beda agama, ikut calon pasangan. Oh, gampang banget itu ninggalin Tuhan. Saya tahu guys, teman saya yang dulu kita pelayanan bareng, ibadah bareng, youth bareng, kalau menyembah sampai nangis, sekarang udah pindah agama, dengan mudahnya dia meninggalkan imannya untuk calon pasangannya. Lalu apalagi, kita dengan mudah meninggalkan Tuhan, kita kecewa dengan pemimpin gereja, pastor, kita meninggalkan Tuhan. Lalu kita juga dengan mudah meninggalkan Tuhan, kita kena masalah sedikit, Tuhan kasih cobaan sedikit, kita kecewa dengan Tuhan, dan kita meninggalkan Tuhan. Selama kita tidak bisa mengapresiasi, kita gak bisa menghormati apa yang Yesus kerjakan di atas kayu salib, maka semuanya percuma. Kita akan dengan mudah meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena akar kita lemah. Akar kita lemah karena akar kita dibangun bukan di atas iman kita kepada Tuhan, tetapi akar kita dibangun di atas ekspektasi kita kepada manusia. Akar kita dibangun di atas ekspektasi kita kepada gereja, ya, kepada hidup yang enak, hidup yang nyaman, hidup yang kaya, dan lain sebagainya. Saudara, guys, kebiasaan di umum, guys, ada 2 pohon, tingginya sama, pohon itu gede, tingginya sama. Ketika ada topan menghadang, yang satu terbang, yang satu nggak terbang. Tahu gak kenapa? Karena akarnya itu, gede banget ke bawah. Topan bisa menghadang, tapi apa? Kalau akarnya kuat, gak gampang terbang, gak gampang hancur. Hari ini maukah, guys, kita ambil sebuah komitmen supaya kita bisa membangun akar yang kuat di dalam Tuhan, dasar iman kepada Tuhan. Karena untuk apa yang Yesus kerjakan di atas kayu salib, dan tanpa karyanya kita gak akan ada bisa di sini. Kita gak punya kehidupan kekal. Dan ketika kita memiliki akar yang kuat, iman yang kuat dalam Tuhan, kita tidak mengalami namanya bottleneck, gitu. Kita bisa maksimal dalam hidup kita. Dan yang pertama, kita harus memiliki akar yang kuat. Dan hanya di dalam Dia, dalam Yesus, atas apa yang Ia kerjakan, iman kita kepadanya, yang membuat kita bisa memiliki akar yang kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya kita bisa tidak berkompromi dengan dosa dan nilai dunia. Yang kedua, kita harus mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, banyak dari kita yang tidak mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena kadang Roh Kudus memberi tanda yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Karena Roh Kudus memberi tanda yang kadang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Karena itu kita gak mau nurut, kita gak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Hal ini bisa menyebabkan bottleneck dalam kehidupan kita karena kita melenceng dari kehendak Tuhan. Yohanes 16 ayat 13 dikatakan seperti ini. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Garis bawahi, kalau Roh Kudus memberitahukan hal-hal yang akan datang. Selain Roh Kudus bisa memberikan kita hikmat kepada kita, apa yang akan terjadi di dunia, strategi apa yang harus kita canangkan, Roh Kudus itu juga bisa memberitahu apa yang menjadi hasil dari pilihan kita. Apakah Roh Kudus bisa tahu hasil dari pilihan kita? Bisa. Karena itu kadang Roh Kudus kasih kita sinyal. Kalau kita udah melenceng ke kiri, kita udah mau melenceng ke kanan, Roh Kudus kasih sinyal. Tetapi apa yang sering kita lakukan, guys? Ketika Roh Kudus kasih sinyal, kita kadang gak peduli sama sinyalnya. Kita gak nurut, kita kompromi, akhirnya bottleneck. Kadang-kadang Roh Kudus udah kasih sinyal lewat orang-orang di sekitar kita, lewat pemimpinmu, lewat teman-teman dekatmu, lewat orang tuamu, atau bahkan bisa lewat juga dari dorongan yang sangat kuat dalam hati. Tetapi kita gak nurut sama Roh Kudus. Akhirnya apa? Kita bottleneck, kita gak bisa maksimal. Hari ini guys, maukah kita bersama-sama ambil komitmen untuk mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Meskipun kadang saya tahu kalau itu gak nyaman,
kadang-kadang melenceng dari keinginan hati kita. Tetapi dipimpin oleh Roh Kudus membuat kita tidak dengan mudah berkompromi dengan dosa dan nilai dunia. Dan kita tidak mengalami yang namanya bottleneck. Kita nggak mampet. Kita bisa maksimal ya dalam Tuhan, dalam keluarga kita, pekerjaan kita. Dan ini yang kedua. Yang ketiga, yang pertama tadi kita harus memiliki akar yang kuat. Yang kedua, kita harus mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Yang ketiga, yang terakhir, kita harus memilih teman yang dekat. Salah satu cara untuk kita tidak berkompromi dengan dosa dan nilai dunia adalah kita harus memilih teman yang dekat. Berteman dengan semua orang gak masalah. Saya pun berteman dengan semua orang. Mau itu orang yang middle high, middle low, mau itu orang yang beda agama, saya berteman dengan semua orang. Tetapi kita harus menjadi pribadi dan orang yang pemilih dalam tanda kutip dalam memilih teman dekat. Karena teman dekat itu sangatlah penting. Dalam Amsal 18 ayat ke-24 dikatakan, saudara, guys, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Ada teman yang kelihatannya seru dan baik, tetapi membawa kita ke suatu tempat yang buruk, yang membawa kita celaka. Ya, kita ngikutin cara-caranya mereka teman dekat kita, melihat dunia, nilai-nilai dunia, menipu mungkin, cara hidup yang tidak sesuai dengan iman kita. Ya, teman dekat kita FWB, kita ikutan FWB, karena itu penting banget punya teman dekat. Tetapi ada teman yang membawa kita ke sebuah tempat yang lebih baik, memberikan waktu bagi kita, memberikan kekuatan bagi kita, memberikan cara pandang yang memperkuat iman kita. Saya punya teman ya yang keluar dari SMA, anaknya baik-baik, tapi udah masuk kuliah salah milih teman dekat. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Ya semua dilakuin lah udah. Semua yang melanggar firman Tuhan dilakuin. Padahal dulu anaknya itu cinta Tuhan banget. Ya, karena itu memilih teman sangatlah penting. Lingkungan pertemanan itu menentukan masa depan kita. Karena itu choose your friends wisely. Nah, hari ini adalah akhir dari firman Tuhan hari ini. Jadi ada 3 hal ya guys, supaya kita tidak kompromi dengan dosa dan nilai dunia. Yang pertama, kita harus memiliki akar yang kuat. Yang kedua, kita harus mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita harus memilih teman dekat kita. Dan gue berdoa sih supaya kita semua bisa menjadi pribadi yang tidak berkompromi dengan dosa. Supaya kita bisa maksimal, kita gak mengalami namanya bottleneck, tapi kita bisa maksimal dalam hidup kita, dalam rencana Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Yuk mari kita berdoa, kita tutup firman Tuhan hari dalam doa. Bapa dalam sorga, Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas firman Tuhan yang luar biasa, yang mengingatkan kita kalau kompromi dengan dosa itu bisa membawa bottleneck dalam hidup kita. Hamba-Mu berdoa supaya kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang memiliki akar yang kuat, hidup yang mau dipimpin oleh Roh Kudus, dan pribadi yang memilih teman kita, teman dekat kita, supaya kita bisa maksimal dalam hidup kita. Kau urapi setiap kami, berikan kita kekuatan Roh Kudus memimpin hidup kita, supaya kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau akhiri NDC Youth Online Service pada sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua diberkati katakan bersama, amin. See you next week. God bless you.